Halo guys, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Angkut Clubhouse. Oke, jadi pada malam ini kita mau ngebahas salah satu aset yang mana dia tuh baru listing di Indodax sekitaran 2 minggu lalu ya. Jadi koin itu adalah koin ALT atau ALT atau koin alitas guys ya. Dan sekarang itu harganya ada di 179 dengan penurunan sebesar 10% pada hari ini ya. Cukup dalam memang guys ya. Nah, jadi kita akan nyari tahu nih dari ALT apakah menjadi koin yang bagus buat kita hold atau koin ini tuh cuman koin scalping ya seperti konten kita sebelumnya, yaitu jangan pernah hold koin ini yaitu ada koin DAT kadak HPB ya, itu koin scalping ya. Kemudian barusan tadi siang kita ada bahas buff doge ya. Kita nge-review jujur buff doge ya. Pokoknya di situ di kolom komentar ada pro dan kontra ya, cukup asik diskusinya. Oke, jadi kita fokus ke koin ALT aja guys ya. Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu nih profil dari ALT ya. Di sini supply yang beredar ada 60 juta di sini, 60 juta hanya sebesar 6% gini ya yang beredar dari maksimalnya 1 miliar di sini guys ya. Nah, di sini dari ALT itu listingnya ada di Indodax ya. Di Indodax itu volumenya 25%, selebihnya ada di Coin Tiger itu volumenya sampai 74% ya. Nah, di sini ya tetap ya kalian harus fokus ke likuiditas di sini. Kan likuiditas Indodax ada 192, sedangkan di Coin Tiger ada 14 ya. Ini artinya tingkat jual beli yang ada di Coin Tiger ini rendah ya. Jadi gue curiganya di sini dari developer maupun dari investor utama mengendapkan dana alitasnya itu di platform Coin Tiger ini guys ya. Nah, sedangkan di Indodax ini keaktifannya cukup tinggi ya, likuiditasnya 192. Dengan tingkat depth-nya di sini plus 2% dan minus 2% ini cukup tinggi gitu. Artinya marketnya aktif bertrading ya. Sedangkan di Coin Tiger kurang aktif tradingnya di situ ya. Nah, terus di sini harga terendah alitas itu ada di 1300 ada di harga 12.600 ya. Ini tuh udah naik 1.300 ke harga sekarang. Ini tuh baru aja guys ya. Di tanggal 16 Agustus tahun 2021 gitu guys. Jadi itu termasuk koin yang baru gitu ya. Koin baru. Nah, terus guys, salah satu yang membuat gua curiga gitu ya, suspicious gitu ya dengan developer Alitas ini adalah websitenya gitu ya. Kalau kita buka websitenya alitas.tech, ini websitenya sangat-sangat sederhana gitu ya. Di sini menunya ada cuman technical advantage, cuman satu landing page ya, roadmap hanya sangat-sangat sederhana di sini ya. Nah, jadi gimana ya guys? Kalau kita lihat koin lain gitu ya, landing page website itu mewah gitu ya, banyak-banyak fungsi dan menu gitu guys. Sedangkan di sini cuman mengatakan profil mereka apa dan roadmapnya apa gitu ya. Nah, buat kita sebagai investor yang baru mengenal Alitas ini jadi bertanya-tanya gitu kan. Jadi Alitas ini koin apa gitu ya. Sedangkan dari pengertian mereka sendiri, mereka menyebut mereka sebagai pembangun jaringan protokol yang baru untuk menggantikan struktur blockchain yang lama gitu ya. Dan mereka nih mengklaim gitu kalau bisa melakukan transaksi 30.000 transaksi per detik atau per second ya. Nah, ini pun cuman klaim dari developernya sendiri dan nggak dibuktikan sama pihak ketiga maupun yang auditornya ya. Kalau kita cari news juga nggak ada gitu ya mengenai Alitas ini selain dari Indodax ini sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat white paper ya di sini cuman pengertian-pengertian dasar sama beberapa detail dari sistem mereka ya. Tetapi ini tuh menurut gua nggak mudah dipahami oleh orang awam ya. Jadi kenapa mereka nggak bikin pengertian yang lebih sederhana gitu lah, sehingga bisa menarik minat dari para investor untuk bisa menanamkan modal di platform mereka gitu ya. Nah, itu juga kecurigaan gue yang pertama ya mengenai koin Alitas ini ya. Nah guys, kemudian kalau kita lihat di chart teknikal ya, di sini di Indodax ya. Di sini cuman ada di Indodax. Kalau di TradingView kita cari Alitas itu nggak ada guys ya. Nah, terus kalau di Pucoin juga nggak ada ya. Ada cuman di sini dia baru listing di 28 September di BSC Smart Chain ya guys. Nah, terus kita bahas aja nih ya teknikal dari Alitas yang ada di Indodax. Oke guys. Nah, jadi di sini harga tertinggi di Indodax itu ada di 253.000 ya. Kalau kita ukur dia tuh udah turun sebesar 29% dari ATH-nya. Sedangkan sejak dia awal listing itu udah pump atau naik sekitaran 163% ya. Jadi emang cukup dalam di sini guys penurunan harga dari Alitas ini ya. Nah, kalau kita turunkan lagi time frame-nya ke 1 hari di sini,
memang trend line dari Alitas ini memang masih membentuk downtrend ya, atau bearish trend di sini sejak tanggal 27 September ya. Jadi kan BTC naik ya. BTC naik itu tanggal 29 sampai 30 alias hari ini. Nah, sedangkan dari Alitas pada tanggal 30 sampai 29 sampai 30 hari ini masih loyo gitu ya. Masih melanjutkan bearish trendnya di sini. Sedangkan pas BTC Letoy kemarin ya, pas BTC Letoy dia malah sangar banget ya naiknya. Malah sangar banget naiknya ya di saat BTC Letoy gitu ya. Oke, terus kemudian apakah dari Alitas ini masih bisa naik lagi? Jujur guys ya, kita belum melihat tanda-tanda recover atau tanda-tanda reversal dari Alitas. Kenapa? Karena di sini dia masih belum membentuk konfirmasi ya. Nah, dari sini prediksi gua dia masih bakal nyentuh trendline downtrendnya ini ya, sampai di suatu saat dia akan breakdown atau breakout ya. Nah, untuk supportnya sendiri yang terdekat tentu kalian bisa lihat di sini ada di angka 175.000 dan sekarang ada di 179.000. Cukup tipis memang, tapi ini titik ini tuh memang benar-benar harus ditahan oleh Alitas ya. Jika memang dia mau breakout lagi ya. Kalau ini kejebol ya bisa parah sih. Support terdekatnya yaitu ada di angka 150 sampai yang paling kuat ini ada di 114 sampai 121 ya. Jadi ini 175 emang posisi yang sangat krusial buat Alitas gitu ya. Nah, jadi paling lambat lah ya, prediksi gue paling lambat Alitas bakal breakout atau breakdown itu ada di 1 Oktober alias besok ya. Kita bisa ngelihat konfirmasinya besok guys ya. Nanti gua akan infoin lah di grup Telegram. Misalkan dari Alitas ini breakout atau breakdownnya mana, nanti kita kasih tahu ya. Oke guys, jadi itu adalah analisa teknikal ya. Jadi kita masuk ke kesimpulan di sini ya. Nah, jadi Alitas ini salah satu kelebihan itu emang supply-nya masih sedikit yang beredar. Ya, otomatis harganya masih murah di sini karena belum banyak orang yang nge-hold ya. Bayangin aja gimana kalau udah 100% supply terpenuhi gitu ya. Udah banyak holdersnya, mungkin 10 kali lipat aja masih mungkin ya. Nah, tetapi di sini salah satu hal yang harus dilakukan oleh developers adalah menyederhanakan program mereka gitu loh. Maksudnya pemasaran mereka gitu loh kepada investor agar bisa lebih dipahami dan diterima gitu ya, sehingga investor juga nggak merasa asing. Oh, ini aset apa gitu, gue bingung nih, masa gue investasi di aset yang gue nggak tahu itu aset apa gitu ya. Jadi logikanya begitu aja guys ya. Nah, jadi itu ya penjelasan kita mengenai koin Alitas. Selanjutnya kita akan bahas lagi beberapa koin ya. Itu di besok akan kita update lagi guys. Mungkin itu aja sedikit analisa dari kita mengenai Alitas. Oke, see you in the next video.